Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti nanti tes seleksi P3K. Hari ini kita akan membahas soal-soal CAT yang diprediksi akan keluar pada seleksi tes P3K khusus bagi penyuluh agama Islam. Kita nanti akan bahas 30 soal. Kita bahas tiap soal sekaligus jawabannya. Oke, soal yang pertama, kelompok sosial yang biasanya berpusat pada keluarga Batih ditambah dengan beberapa warga lain yang tinggal dan hidup bersama dalam satu rumah, sehingga merupakan ke dalam dan keluar. Penjelasan ini dalam hukum Islam merupakan pengertian dari jawabannya adalah rumah tangga. Soal kedua, kriteria mencari calon pasangan yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah sebagai berikut, kecuali. Jawabannya adalah A, kecuali karena cintanya. Soal nomor 3, berikut ini adalah orang-orang yang dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum kecuali. Jawabannya adalah D, orang yang sedang berpuasa. Soal keempat, berikut ini adalah penjelasan tentang hukum syariat kecuali. Jawabannya adalah D. Soal nomor 5. Salah satu asas dalam hukum Islam adalah hifzul mal. Artinya adalah jawabannya adalah C, melindungi harta. Soal ke-6. Berikut ini tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan hukum Islam kecuali. Jawabannya adalah D, masa modernisasi sampai sekarang ini. Soal ke-7. Redaksi Al-Quran yang menunjukkan suruhan dan larangan dalam istilah hukum Islam dikenal dengan. Jawabannya adalah A, amar dan nahyi. Soal ke-8. Ditemukan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia dalam berbagai bentuk bahasa. Berikut ini merupakan bahasa yang digunakan kecuali. Jawabannya adalah D, muhkamah. Soal ke-9. Para ahli hukum Islam mengelompokkan ayat Al-Quran dalam kategori yaitu jawabannya adalah sharih dan am. D. Soal nomor 10. Pada abad perkembangan ilmu pengetahuan modern seperti sekarang ini, pernah berkembang suatu paham aliran yang disebut dengan inkar sunnah.
Pandangan semacam ini sejak abad pertama Hijriah sudah ada, dengan sebutan ya, jawabannya adalah B, faham Malikiyah. Soal ke-11. Yang dimaksud dengan sunnah Rasul adalah ya, jawabannya adalah B, segala tindak tanduk perilaku baik ucapan, perbuatan, dan sikap dari Rasulullah. Soal ke-12. Secara ringkas, fungsi sunnah Rasul dalam hubungannya dengan transformasi nilai antara lain adalah sebagai berikut, kecuali ya, jawabannya adalah D, sunnah Rasul sebagai sumber hukum pertama dalam hukum Islam. Soal ke-13. Uswah sebagai gaya hidup ideal Rasulullah merupakan cermin keteladanan. Di antara hal-hal berikut yang tidak termasuk dengan prinsip uswah adalah ya, jawabannya adalah C, memaksakan penafsiran liberal terhadap sunnah Rasul. Soal ke-14. Secara etimologi, menikah itu artinya ya, jawabannya adalah D, berkumpul atau bergaul, kumpulan atau pergaulan. Nomor 15. Jika ahli waris dari pihak laki-laki masih hidup semua, maka yang mendapatkan harta pusaka dari mereka hanya 3 orang saja, yaitu bapak, anak laki-laki, dan ya, jawabannya adalah suami. Soal ke-16. Saudara seibu tidak mendapat waris karena ada orang yang disebutkan di bawah ini, kecuali ya, jawabannya adalah D, yaitu istri. Soal ke-17. Berikut ini yang tidak mendapatkan sisa harta dari pembagian harta waris adalah ya, jawabannya adalah C, suami dan istri. Soal ke-18. Secara etimologis, kata zakat berakar pada kata zakia, yakza, tazkiyah, yang artinya kecuali. Ya, jawabannya adalah D, merombak. Soal ke-19. Pernikahan asal hukumnya adalah mubah atau boleh. Tetapi selanjutnya hukum ini sangat bergantung pada kondisi atau keadaan orang yang bersangkutan. Menikah bagi orang yang telah cukup sandang pangan dan dikhawatirkan terjerumus pada perzinahan, hukumnya adalah ya, jawabannya adalah wajib A. Soal ke-20. Wahai sekalian pemuda, siapa saja di antara kamu yang mampu membiayai untuk menyalurkan syahwat, maka beristrilah, karena dengan beristri lebih menenangkan pandangan mata dan lebih mensucikan kehormatan.
dan siapa yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu adalah obat baginya. Ungkapan di atas ini adalah ya, jawabannya adalah B dari hadis. Soal ke-21. Di antara wanita yang haram dinikahi adalah sebagai berikut kecuali. Ya, jawabannya adalah B, anak paman atau bibi. Soal ke-22. Berikut ini adalah rukun pernikahan kecuali. Ya, jawabannya adalah D, orang tua. Betapa senangnya hatiku kira kau pun masih sampingku kini, syukur nikmat pada ilahi Rabbi. 23. Berikut ini adalah macam tolak kecuali D, talak 1. Soal ke-24. Lamanya masa iddah bagi seorang perempuan dijelaskan bahwa perempuan yang masih mengalami haid secara normal, iddahnya adalah 3 kali suci. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran dalam surat, ya, jawabannya adalah C, dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Soal ke-25. Masa menunggu bagi wanita yang ditalak oleh suaminya sampai ia dapat menikah kembali dengan lelaki lain dalam hukum Islam dikenal dengan istilah, ya, jawabannya adalah A, masa iddah. Soal ke-26. Hak yang diselesaikan terlebih dahulu berkaitan dengan harta si mayat atau jenazah yaitu, ya, jawabannya adalah A, hutang dan piutangnya. Soal ke-27. Seperangkat aturan yang ditetapkan melalui firman Allah yang diwahyukan kepada umat manusia melalui Rasulullah. Aturan tersebut ada yang lafal dan maknanya langsung dari Allah. Itulah yang disebut dengan Al-Quran. Dan ada pula aturan yang lafalnya berasal dari Rasul, yang maknanya dari Allah. Inilah yang disebut dengan sunnah Rasul. Pengertian ini dalam hukum Islam sebagai definisi dari, ya, jawabannya adalah B, khitan. Soal ke-28. Dalam sistem hukum Islam terdapat 5 kaidah yang dipergunakan untuk mengukur perbuatan baik manusia di bidang ibadah maupun di bidang muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut dinamakan, jawabannya adalah B, al-ahkam al-khamsah. Soal ke-29. Menurut Imam Syafi'i, tata aturan sumber hukum adalah sebagai berikut kecuali. Ya, jawabannya adalah D, pendapat para sahabat apabila mereka berbeda pendapat. Soal ke-30. Dalam dhalalah hukum
Para ahli hukum Islam mengelompokkan ayat-ayat Al-Quran dalam dua kategori, yaitu yang pertama adalah qad'i dan kedua adalah zanni. Istilah qad'i al-dalalah maksudnya adalah jawabannya adalah A. Ayat-ayat yang secara teks atau kandungannya jelas, baik perintah maupun larangan, dengan berbagai konsekuensinya. Baik kawan-kawan, demikianlah belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga urusan kita dimudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.